Halo teman-teman, di mata kuliah Sistem Rekomendasi ini saya akan menjelaskan pengembangan sistem rekomendasi destinasi wisata Bali berbasis kolaboratif filtering untuk meningkatkan pengalaman wisata dan pelestarian budaya Bali. Dengan saya yaitu Ikedi Rosyana Putra Mardika dengan NIM 22122288. Jadi di sini saya akan membahas wisata Bali dengan memberikan sistem rekomendasi atau rekomendasi-rekomendasi untuk pengguna atau user yang sedang liburan ke Bali. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Yang kita bahas dalam video ini, intinya itu adalah yang pertama adalah latar belakang, kedua itu pentingnya sistem rekomendasi, ketiga itu adalah metode penelitian yang dipakai, keempat adalah proses penelitian atau flowchart-nya, yang kelima adalah hasil penelitiannya, keenam itu visualisasi hasilnya, hasil dari penelitian ini, ketujuh itu adalah memberikan rekomendasi-rekomendasi yang strategis, yang kedelapan itu adalah kesimpulan. Oke, kita masuk pertama itu latar belakang. Seperti yang kita tahu, latar belakang ini digunakan untuk mengetahui apa saja yang ada di Bali. Karena kita sedang membahas Bali, apa saja yang ada di Bali dan apa saja permasalahan yang sedang ada. Oke, seperti yang kita tahu juga, Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata adalah salah satu destinasi wisata terpopuler di dunia. Dan pulau ini menawarkan kekayaan alam yang memukau, keberagaman budaya yang unik, serta tradisi yang kaya. Nah, pariwisata ini memiliki peran yang sangat, dan di sini pariwisata adalah peran yang sangat penting bagi perekonomian Bali. Namun di sini terdapat masalah, yaitu di balik popularitasnya, pariwisata di Bali juga menghadapi berbagai tantangan. Dampak negatif pariwisata massal contohnya, seperti kerusakan lingkungan dan pencemaran, menjadi perhatian utama. Selain itu, ada juga kekhawatiran terkait komersialis budaya dan potensi hilangnya tradisi lokal, dan oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya. Dari sini bisa kita tangkap bahwa saja eh, destinasi wisata yang ada di Bali itu tidak semuanya diakses oleh user atau pengguna. Jadi atau enggak sebagai pelancong gitu. Jadi mereka ke Bali hanya ke tempat-tempat yang terkenal saja, tanpa mereka tahu bahwa ada yang tempat bagus jarang orang kunjungi seperti itu. Nah, selanjutnya itu masuk ke pentingnya sistem rekomendasi. Dari latar belakang tersebut pastinya sudah kita tahu ya kenapa sistem rekomendasi ini penting. Oke, dari latar belakang tadi bisa saya klasifikasikan itu menjadi tiga. Mengapa sistem rekomendasi ini penting adalah pertama itu tantangan wisatawan, yang kedua itu tujuannya sistem rekomendasi, dan yang terakhir penerapan collaborative filtering dalam memberikan rekomendasi. Oke, yang pertama kita mulai saja. Tantangan wisatawan, dan bagi para wisatawan, memilih destinasi wisata di Bali menjadi hal yang sangat membingungkan. Karena banyaknya pilihan yang tersedia, mereka membutuhkan informasi yang relevan dan personal untuk membantu mereka membantu keputusan yang tepat. Seperti halnya balik lagi seperti yang saya bilang tadi, mereka hanya tahu tempat-tempat terkenal dan tempat-tempat ramai yang sering orang kunjungi. Mungkin ada beberapa orang atau beberapa pengunjung itu menginginkan tempat yang sepi dan jarang orang kunjungi, gitu, seperti itu. Nah, yang kedua itu tujuan sistem rekomendasi. Sistem rekomendasi hadir ini sebagai solusi untuk meningkatkan pengalaman wisatawan dengan memberikan rekomendasi destinasi yang sesuai dengan preferensi mereka. Selain itu, sistem rekomendasi ini juga dapat mendukung pariwisata berkelanjutan dengan mengarahkan wisatawan ke berbagai destinasi, termasuk yang kurang populer dan membantu mempromosikan destinasi wisata tersebut. Selanjutnya, itu pentingnya penerapan collaborative filtering. Nah, dalam penelitian ini, kami atau saya menggunakan teknik collaborative filtering untuk memberikan rekomendasi secara personal. Jadi antara user dengan user, atau dari antara pengunjung satu dengan pengunjung dua, seperti itu. Teknik ini memanfaatkan data preferensi wisata untuk menemukan pola kesamaan antara pengguna satu dengan pengguna dua, sehingga rekomendasi yang diberikan lebih relevan dan akurat. Contohnya bisa kita ambil. User satu sudah pernah mengunjungi ya seperti yang kita tahu Kute, sedangkan yang user 2 baru
pernah mengunjungi Canggu. Nah, tapi mereka berdua belum pernah saling mengunjungi tempat yang mereka kunjungi yang sekarang. Jadi kalau misalnya user satu pernah mengunjungi Kute, tapi dia belum pernah mengunjungi Canggu. Sedangkan yang user 2 pernah mengunjungi Canggu, tapi nggak pernah mengunjungi Kute. Nah, seperti itu. Dari situ kita bisa merekomendasikan untuk switch atau ditukar itu secara sederhananya. Nah, itulah penerapan collaborative filtering yang akan kita terapkan di sini. Nah, kita yang ketiga itu kita akan membahas tentang metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan di sini adalah collaborative filtering, lengkap dengan pengecekan MAE dan RMSE. Nah, di sini data yang digunakan adalah data yang kami gunakan dalam penelitian ini berasal dari web scraping. Web scraping dari bali.com yang kami kumpulkan ternyata kami mendapatkan 24 destinasi wisata termasuk deskripsi dan rating dari penggunanya. Oke, kita menerapkan kita atau saya menerapkan teknik collaborative filtering dengan menerapkan dua pendekatan yaitu user based dan item based. User based untuk memberikan rekomendasi berdasarkan preferensi pengguna yang mirip, sementara item based memberikan rekomendasi berdasarkan kesamaan antar destinasi. Nah, untuk evaluasi modelnya di sini untuk mengukur akurasi model rekomendasi yang kami buat, dan kami menggunakan matrix mean absolute error untuk pengecekannya dan root mean square error atau bisa disebut MAE atau RMSE. Lanjut. Di proses penelitiannya ini atau flowchart-nya bisa digambarkan seperti ini. Oke. Pertama itu ada start atau mulai. Kita melakukan pengumpulan data dulu seperti yang saya tampilkan tadi. Itu bukan seperti yang saya tampilkan, tapi pengumpulan data. Jadi yang kita awali itu adalah melakukan pengumpulan data terlebih dahulu dengan metode scraping menggunakan Python dari berbagai website. Tapi yang saya ambil ini adalah satu website yaitu bali.com. Saya mengumpulkan data dan ratingnya. Nah, saya pre-processing menggunakan collaborative filtering dan similarity. Nah, dari proses pre-processing ini kita cek menggunakan model collaborative filtering. Setelah dicek, maka melakukan pengujian model. Ketika pengujian model ini sudah berhasil, ini akan diterapkan ke visualisasi hasil yang nantinya dari visualisasi hasil ini si pengunjung bisa mendiskusikan hasil dari visual yang mereka lihat, yang dimana dia akan mendapatkan rekomendasi-rekomendasi strategis. Nah, dari situ uh, ditutup dengan selesai. Nah, ini adalah alur proses penelitian saya dalam bentuk flowchart. Nah, proses ini terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari pengumpulan data, preprocessing, pemodelan, pengujian, visualisasi, diskusi, rekomendasi, dan hingga selesai. Oke, lanjut. Di hasil penelitian yang sudah saya lakukan, itu hasil penelitian seperti ini. Ini adalah data yang saya dapatkan setelah scraping. Oke, saya mendapatkan data ini. Yang pertama itu saya mendapatkan data destination sebanyak 24 lengkap dengan short description-nya atau deskripsi singkatnya dari destinasi-destinasi ini, dan saya juga mendapatkan data user ratingnya. Jadi saya mengambil beberapa user di sini sebanyak 5, yang dimana setiap usernya itu uh, sudah pernah mengunjungi tempat-tempat ini dan ada beberapa yang belum. Nah, dari user ini kita akan melihat user satu itu memberikan rating pada destinasi Ubud sebanyak 5 dan user 2 itu 5 juga. User 3 itu 3 dan user 4 itu 1 sedangkan user 5 itu 3. Oke. Ini didapatkan menggunakan metode scraping yang saya gunakan itu Python. Seperti ini. Oke. Ya. Jadi di sini menggunakan scraping di mana menggunakan library Beautiful Soup, Pandas, Tabulet, dan OpenPix. Nah, di sini melakukan extraction dulu, extraction HTML-nya. HTML-nya di sini di extraction dulu. Oke. Nah,
Ketika sudah di extraction atau diakses, itu diambil tabelnya. Nah, ketika tabel diambil seperti ini, di find all, ternyata sudah menemukan data destination dan short description-nya, dia akan ditampilkan kembali berupa tabel dengan data-data dari destination dan short description ini. Nah, di sini return destination. Ini adalah link atau tempat parsing websitenya. Jadi kita meletakkan websitenya itu di sini, yang dimana nantinya diproses berdasarkan logic ini. Oke, ketika logic itu dijalankan, di sini juga mengambil generate letteringnya dan segala macamnya. Nah, oke, ketika sudah berhasil didapatkan datanya, nah data akan diekspor melalui file name dan .csv. Jadi file name di sini adalah destination ratings.xlx. Ini adalah tampilan ketika kalian sudah menjalankan program ini akan mendapatkan langsung data CSV-nya. Kalau misalnya di Python-nya itu tampilan seperti ini, tapi ketika kalian sudah melakukan instalasi itu akan mendapatkan file berupa seperti ini. Ini sudah saya tata lagi ya. Sebenarnya yang awalnya itu ini masih berantakan. Dia hanya mendapatkan beberapa space column aja, jadi bisa dilebarkan-lebarkan. Yang dipisahkan ini user 1 ratingnya, sama sudah saya rapikan juga. Ini, oke, user 2, user 3, user 4, dan user 5. Oke. Ini yang akan kalian dapatkan ketika setelah melakukan scraping di salah satu website menggunakan program Python tersebut. Oke, lanjut ke PowerPoint-nya. Nah, jadi dari hasil scraping itu, berdasarkan usernya, di sini saya mendapatkan rating rata-rata. Rating rata-rata ini contohnya seperti Ubud ini dihitungnya. Ini dihitungnya. eh, saya contohkan di Excel. Data rating itu didapatkan, ini dia. Ini data rating ini didapatkan, kita bisa buka. Didapatkan dari total total rating di daerah Ubud ini berdasarkan saya punya 5 user ya. Saya totalkan dulu semua ini. Nah, total rating itu ada 17 rating di Ubud. Yang 17 ini saya bagi menjadi 5. Saya bagi 5, jadi mendapatkan ini. Oke, J7 dibagi 5. J7 itu ini. J7, oke. Nah, 17 yang dibagi dengan 5 karena usernya kebetulan datanya 5. Di sini saya inputkan 5-nya ini statis karena ya saya hanya membatasi untuk sekarang itu 5 dulu untuk menghitungnya dan kemungkinan nanti bisa ditambah lebih besar lagi. Semuanya sama. Untuk mendapatkan data rating rata-rata ini kalian bisa melakukan seperti ini. Jadi setelah scraping data-data tiap user itu kalian gabungkan saja seperti ini untuk ditampilkan. Untuk ditampilkan seperti ini yang bisa dihitung di totalnya. Ketika total rating sudah didapatkan, maka bisa dibagi 5. Seperti itu. Oke, muncullah data seperti bakal tabel rata-rata seperti ini. Ini adalah tabel rata-rata untuk setiap destinasi dan destinasi seperti Ubud dan Lombok mendapatkan rating yang tinggi, menunjukkan popularitasnya. Sementara itu destinasi seperti Sanur dan Bedugul mendapatkan rating yang lebih rendah. Nah, bisa kita lihat ya di Ubud dan Lombok. Oke, saya perlihatkan lebih jelas. Ubud ya 3,4 dan di sini Lombok itu 3,8. Sedangkan destinasi yang rendah itu Sanur dan Bedugul. Oke, Sanur dan Bedugul. Berarti di sini itu Sanur, ya betul, hanya mendapatkan rating cuma 1,6 saja. Oke, Bedugul di sini, wah Bedugul paling parah itu 1,2. Oke, karena totalnya dia cuma 6, mendapatkan 6 rating. Berarti ini adalah destinasi wisata yang jarang dikunjungi. Oke, kita balik ke PPT-nya. Selanjutnya itu yang dibahas adalah MAE atau Mean Absolute Errors dan RMSE yaitu Root Mean Squared Error. Nah, di sini tujuannya ada MAE dan RMSE ini untuk memvalidasi. Nah, bisa dilihat di sini sebentar.
di artikel saya ini atau di jurnal saya ini bisa dilihat eh, tujuan MAE atau RMSE ini diterapkan itu adalah melihat akurasi model. Jika semakin rendah nilai MAE dan RMSE ini, maka semakin baik kinerja model dalam memprediksi rating pengguna. Seperti itu. Jadi untuk menghindari miss, jadi miss rating seperti itu. Rumus perhitungannya seperti ini. Untuk MAE itu menggunakan absolute, jadi menggunakan nilai absolute, sedangkan di root mean squared error ini menggunakan SQRT, oke, atau bisa dibilang rata-rata dan segala macamnya. Dari formula MAE ini, MAE sama dengan sum atau tambahkan absolute data atau absolute nilai dari prediksi I dikurangi aktual I dibagi banyaknya data. Ya, contohnya di sini saya mensimulasikan ya, dari prediksi 3, prediksi ini itu 3 dan aktualnya itu 4, maka mendapatkan nilai seperti ini. Nah, sama juga ya seperti ini. Cuman yang dibedakan itu adalah yang MAE itu menggunakan absolute dan RMSE itu menggunakan SQRT. Setelah melakukan pengujian, kami atau saya mendapatkan nilai MAE dan RMSE untuk model kolaboratif filtering yang telah dibuat. Nah, nilai MAE sebesar 0,33 dan nilai RMSE sebesar 0,57 yang menunjukkan tingkat akurasi model yang cukup baik, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan. Oke, di sini poinnya, kalau MAE atau RMSE itu kurang dari satu, itu masih 0, itu masih tingkat akurasinya cukup baik. Tapi kalau sudah melebihi dari satu, itu biasanya ada kekurangan akurasi seperti itu. Tapi nggak terlalu parah banget. Kalau misalnya ini apa tingkat akurasinya itu bisa melebihi 4 atau misalnya 4 sekian gitu. Wah, itu udah parah banget. Oke. Nah, ini nilai MAE atau RMSE secara total. Oke, yang tadi itu kan saya hanya mensimulasikan saja, saya mendapatkan segini. Secara total itu seperti ini. Oke, tadi dari hasil scrapingnya saya bawa ke sini untuk menampilkan matriksnya ini. Matriksnya ini, rating matriksnya ini juga bisa ditampilkan menggunakan Python. Codingannya itu seperti ini. Bentar, nah, menggunakan library Matplotlib, Seaborn dan Pandas. Create matrix yang dimana create matrix ini diambil dari data CSV ini. Jadi kalau kalian tidak menjalankan kode ini, maka create matrix ini akan membacanya error, nggak akan memunculkan data seperti ini. Oke, nah, ketika sudah dijalankan, maka dia akan mengeluarkan data matrix seperti ini yang berdasarkan file Excel CSV yang sudah dijalankan di sini. Seperti itu. Oke, dari eh, total data yang ada di sini, mendapatkan nilai matriks MAI-nya untuk user base itu 0,75 dan untuk item base-nya itu 0,82. Nah, user base di sini adalah berdasarkan rating pengguna, sedangkan item base itu berdasarkan total rata-rata dari destinasi itu. Kayak saya di sini membedakannya seperti itu. Di sini itu berdasarkan user base, ini user base dan ini berdasarkan item base. Oke. Nah, untuk RMSE-nya itu mendapatkan user base-nya itu 0,98 dan item base-nya sebesar 1,5. Oke. Ini sudah lumayan rawan sebenarnya, tapi ya masih bisa untuk stabil. Udah bisa dibilang kategori warning lah, karena lebih dari satu itu sudah lumayan. Nah, ini lebihnya 0,5 masih ya worth it lah, masih aman. Oke. Untuk visualisasi hasilnya, nah ini visualisasi hasil dari website saya. Nah, implementasi web. Nah, ini adalah contoh website dari sistem rekomendasi yang sudah dikembangkan. Website ini memiliki tampilan yang intuitif dan mudah digunakan dengan menampilkan informasi destinasi dalam bentuk kartu yang menarik pengguna dan dapat melihat gambar, deskripsi singkat, serta rating dan rekomendasi secara personalisasi. Oke, mungkin saya akan perlihatkan di websitenya langsung. Websitenya itu seperti ini. Nah, harus melakukan login terlebih dahulu, tapi kita lihat dulu database-nya ya.
Di sini tiap user dibedakan user satu, user 2, user 3, user 4, user 5. Di sini tujuannya dibagi seperti ini agar membedakan tiap user berdasarkan ID usernya. Oke, contoh kita lihat di rating. Nah, rating ini dibedakan dari ID user. ID user 1, ID user 2, dan eh, masih banyak lagi nih. Bentar. Nah, ID user 1, 2, 3, 4, 5, dan 5. Oke, untuk itemnya itu ada 24. Ya, data scraping tadi. Destinasi wisata hasil scrapingan tadi dimasukkan ke sini untuk diproses untuk implementasi pengaplikasiannya. Nah, di sini ratingnya, ya, dan di sini usernya. Oke, mari kita coba login terlebih dahulu untuk melihat tampilannya seperti apa. Oke, sesuai yang ada di database ini ya. Login. Jika sudah berhasil login, ada notification-nya yang di sini menampilkan user berapa atau siapa yang sedang login di aplikasi ini. Ini kalau misalnya kalian menggunakan username kalian, itu akan menggunakan sesuai dengan nama kalian. Bisa dicontohkan dengan nama Putra misalnya atau enggak nama yang lain. Di sini, sebelum melihat ke rekomendasi yang ada di bawah, itu kalian akan diperlihatkan destinasi-destinasi wisata yang kemungkinan kalian pengen kunjungin lagi walaupun kalian pernah kunjungin, terus tiba-tiba pengen lagi atau enggak kemungkinan mencari destinasi wisata lain. Jadi di sini tujuannya menunjukkan destinasi wisata ini untuk membuat pengguna itu melihat. Jadi di website ini ada apa destinasi apa aja sih gitu. Nah, dari sini user juga direkomendasikan eh, rekomendasian wisata-wisata untuk user, khususnya untuk user satu ini. Karena kan tiap user beda ya. Mungkin C user satu udah pernah ngunjungin Ubud, user 2 Canggu Seminyak, user 2-nya udah ngunjungin ini, dan baru ngunjungin ini doang, belum pernah ngunjungin ini. Nah, seperti itu. Nah, lihat rekomendasi ini berbeda antara user satu, user 2, user 3, user 4, user 5 itu dibedakan. Jadi, kalian bisa lihat di user satu nih misalnya. Yang paling direkomendasikan si demen nih. Oke, kita coba lihat di user 2. User 2. Oke, di user 2. Ah, yang direkomendasikan Komodo, Ambet Tulamben, Canggu Putra. Sedangkan di user satu tadi adalah si demen. Itu yang saya bilang bahwa sudah dibedakan antara user. Oke, nah kita balik lagi. Data rating ini didapatkan dari mana? Ya, dari perhitungan kolaboratif base berdasarkan similarity dan item base-nya. Itu codingannya ada di mana? Codingannya itu ada di sini. Ya, betul. Jadi, menjalankan function recommendation item yang di mana mengambil list ID item dan list rating yang di sini diproses di for each dulu. Nah, mencari user lain. Apa ada user lain nggak yang ada di database ini? Kalau misalnya ada, maka itu dipakai perbandingan. Jadi antara user satu, user 2, user satu, user 3, user satu, user 4, user satu, user 5, dan sama lagi user 2, user satu, user 2, user 3, user 2, user 4, user 2, user 5. Seperti itu. Nah, setelah dibandingkan, ternyata ada usernya nih. Nah, maka dihitung, dilakukan perhitungan di sini. Jika kosong, maka dia akan memparsing datanya seperti ini. Jika tidak kosong, akan diparsing datanya setelah eksekusi itu ke sini. Oke, ini rekomendasinya. Nah, setelah akhirnya itu di sini yang nantinya akan ditampilkan di dashboard contoh di bagian ini. Bagian ini. Nama item dikeluarkan gambarnya yang berada di apa itemnya, item yang ada di sini.
item di database destinasi Bali, dan datanya semua dipasin ke sini. Oke. Eh, Mungkin untuk tampilan websitenya sederhana banget ya, karena ya di sini fokusnya untuk memberikan rekomendasi. Nah, nantinya akan dikembangkan lagi, mungkin ada bisa menilai secara langsung atau enggak, segala macamnya. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang rekomendasi strategis yang diberikan. Nah, dari rekomendasi strategis ini untuk pengembangan destinasi berdasarkan hasil penelitian kami atau saya merekomendasikan beberapa strategi untuk pengembangan destinasi wisata Bali. Strategi ini meliputi peningkatan fasilitas dan infrastruktur di destinasi yang kurang populer dan mempromosikan yang lebih efektif, pengembangan pariwisata berkelanjutan, serta personalisasi pengalaman wisata. Selanjutnya itu ada implikasi penelitian. Penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan bagi industri pariwisata dan juga untuk pelestarian budaya lokal. Dan sistem rekomendasi yang kami bangun ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman wisatawan dan sekaligus mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Oke, yang terakhir itu kita sudah sampai ke kesimpulan. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah, sebagai kesimpulan, saya telah berhasil mengembangkan sistem rekomendasi destinasi wisata walaupun ada beberapa yang mungkin kurang berkenan atau masih kurang. Destinasi wisata Bali berbasis kolaboratif filtering yang memberikan rekomendasi secara personal berdasarkan preferensi pengguna. Sistem ini diimplementasikan dalam bentuk website yang mudah digunakan, dan sistem rekomendasi ini penting untuk meningkatkan pengalaman wisata dan juga mendukung pariwisata berkelanjutan di Bali contohnya, berdasarkan latar belakang yang terjadi di Bali sekarang ini. Nah, semoga harapan saya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembang pariwisata yang ada di Bali dan juga bagi upaya pelestarian budaya lokal. Inovasi teknologi seperti ini sangat penting untuk memajukan industri pariwisata dan sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya yang ada di Bali. Oke, sebagai kata-kata penutup, itu sistem rekomendasi itu seperti magic. Tiba-tiba aja muncul rekomendasinya yang pas banget sama kita. Nah, oke, saya Igede Rosyana Putra Mahardika, pamit undur diri, dan terima kasih. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Bye-bye.